Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas tentang radiasi gelombang elektromagnetik. Sebelum lanjut ke materi, sebelumnya izin perkenalkan diri, saya Febriana Bagus. Saya Aura Fadla. Saya Putri Alisa. Oke, mari menonton materi kita. Gelombang elektromagnetik. Fisikawan Skotlandia yang pertama kali menulis hukum magnetisme dan kelistrikan dalam rumus matematis pada tahun 1864, ia membuktikan bahwa gelombang elektromagnetik adalah gabungan dari osilasi medan listrik dan magnetik. James Clerk Maxwell. Gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik merupakan gelombang yang memiliki suatu muatan energi listrik serta magnet dan tidak memerlukan suatu media rambat. Gelombang elektromagnetik memiliki bentuk seperti gelombang transversal pada umumnya, yaitu memiliki arah rambat yang tegak lurus terhadap arah geraknya. Gelombang elektromagnetik dalam bentuk gelombang memiliki beberapa variabel yang bisa diukur. Beberapa variabel tersebut adalah seperti panjang gelombang, frekuensi, dan kecepatan. Panjang gelombang adalah jarak antara kedua buah puncak. Sedangkan untuk frekuensi sendiri, jumlah gelombang yang memiliki suatu titik dalam satu satuan waktu. Variabel gelombang elektromagnetik, jika dilihat secara matematis, adalah sebagai berikut ini. Kecepatan cahaya sama dengan panjang gelombang dikali frekuensi. Perlu diketahui, semakin tinggi level energi yang dimiliki oleh suatu sumber energi, maka akan semakin rendah panjang gelombang dari energi yang berhasil dihasilkan sekaligus semakin tinggi frekuensi. Sifat gelombang elektromagnetik. 1. Perubahan medan listrik dan medan magnet pada gelombang elektromagnetik akan terjadi secara bersamaan. 2. Dapat merambat pada suatu ruang hampa. 3. Besar medan listrik berbanding lurus dengan besar medan magnet dengan berhubungan E sama dengan CB. Arah medan listrik dan medan magnet saling tegak mengarah terhadap gelombang. 5. Merupakan gelombang transversal. 6. Dapat mengalami polarisasi, peristiwa pemantulan, refleksi, pembiasaan, refraksi, intervensi, dan pelenturan atau bisa disebut difraksi. 7. Memiliki momentum. 8. Dapat dibagi menjadi beberapa jenis tergantung frekuensinya atau panjang gelombangnya. 9. Laju rambat gelombang elektromagnetik dalam suatu ruang hampa merupakan ketetapan umum. Konstanta C sama dengan 3 dikali 108 meter per second. Gelombang elektromagnetik juga memiliki beberapa sifat di dalamnya. Berikut adalah beberapa sifat dimiliki oleh gelombang sumber gelombang elektromagnetik. 1. Osilasi listrik. 2. Sinar matahari. 3. Lampu infrared yang secara khusus dapat menghasilkan inframerah. 4. Lampu ultraviolet yang secara khusus dapat menghasilkan ultraungu. 5. Penembakan elektron dalam tabung hampa pada keping logam dapat menghasilkan sinar X atau biasa disebut dengan sinar Ronsen. 6. Inti atom yang tidak stabil sehingga mampu menghasilkan radiasi alfa, beta, dan gamma. Dan untuk radiasi sinar gamma adalah salah satu gelombang elektromagnetik. Berikut beberapa sumber yang bisa menghasilkan gelombang elektromagnetik yang ada di gambar. Jenis gelombang elektromagnetik. Yang pertama ada gelombang radio. Gelombang radio merupakan jenis gelombang elektromagnetik, di mana adanya gelombang elektromagnetik tersebut adalah ketika bunyi atau audio berubah menjadi suatu sinyal listrik dengan melalui gelombang osilator atau gelombang pembawa. Beberapa benda yang memanfaatkan gelombang radio adalah seperti televisi, radio, telepon, dan radar. Gelombang elektromagnetik ini pertama kali ditemukan oleh Heinrich Hertz serta digunakan oleh Marconi sebagai media komunikasi. Yang kedua ada gelombang mikro atau microwave. Gelombang mikro atau microwave dapat dihasilkan oleh tabung klistron yang mana memiliki fungsi sebagai penghantar energi panas. Proses inilah yang digunakan pada oven atau microwave. Yang ketiga ada gelombang inframerah atau infrared. Inframerah adalah gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang lebih panjang dari cahaya tampak.
Saat ini gelombang inframerah memang sudah banyak digunakan dalam benda-benda dalam kehidupan sehari-hari seperti remote TV, transfer data dari ponsel ke ponsel lain, hingga terapi fisik. Yang keempat ada cahaya tampak. Gelombang tampak terdiri dari 7 warna, di mana jika diurutkan dari frekuensi yang paling besar adalah dimulai dari merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Yang kelima ada sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet sebenarnya merupakan bagian dari spektrum warna. Akan tetapi, indera penglihatan manusia tak mampu melihat sinar ultraviolet. Selain itu, sinar ultraviolet memiliki panjang gelombang yang begitu pendek. Hal ini karena sinar ultraviolet memiliki daya tembus yang lebih kuat dibandingkan dengan warna cahaya lainnya. Bahkan, sinar ini atau cahaya ultra ungu juga mampu menembus kulit manusia dan mampu mengubah struktur sel kulit manusia. Pada kadar rendah, sinar ini bisa memberikan bantuan dalam proses pembentukan vitamin D, tetapi pada kadar tinggi, sinar ini mampu menimbulkan penyakit kanker kulit. Lanjut ada sinar X, di mana sinar ini panjang gelombangnya terbilang cukup pendek, namun memiliki frekuensi yang begitu tinggi karena memiliki daya tembus yang luar biasa. Sinar X bisa menembus struktur lunak seperti daging dan kayu, buku tebal, hingga pelekat aluminium setebal 1 cm. Namun, sinar X tak mampu menembus struktur pelekat seperti tulang. Yang terakhir ada sinar gamma. Gelombang sinar gamma dapat ditulis dengan nama sinar Y, di mana gelombang sinar gamma bisa disebut sebagai gelombang elektromagnetik yang paling kuat di antara gelombang elektromagnetik lainnya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.